Assalamualaikum, halo semua, selamat datang di Terasoka Open House Tour. Hari ini kita sedang berada di perumahan Medland Menteng, tepatnya yaitu di Klaster Jura. Nah, tempat saya berdiri ini adalah taman di area Klaster Jura. Di sini sudah ditanami dengan rumput-rumput hijau dan banyak ditanam juga pohon-pohon bunga seperti ini. Kalian bisa manfaatkan area ini ya untuk jalan-jalan sore atau untuk olahraga. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa ya klik subscribe, like, share, dan komen. Follow juga akun sosial media kita di Instagram @terasoka.id dan di TikTok @terasoka. Saya Dian Prastiana Ingrum, let's go! Ini adalah rumah yang akan kita bahas. Jura tipe B dengan luas tanah 112 meter persegi, bangunannya terdiri dari 2 lantai dengan total luas bangunan 69 meter persegi. Fasadnya bisa kalian lihat di sini untuk atapnya menggunakan atap model pelana ya. Kemudian yang bikin agak unik, atap pelana itu di bagian sisi dindingnya tingginya nggak sama ya, itu dibuat agak kurang simetris, tapi justru itulah daya tarik atau focal point-nya di rumah ini. Nah, di bagian atasnya itu juga terdapat variasi-variasi motif kayu. Itu adalah material menggunakan dari conwood yang dicat menggunakan warna coklat kayu. Nah, kemudian di bagian lantai 1 dan lantai 2-nya itu ada jendela bukaan-bukaan kaca untuk memasukkan cahaya matahari supaya di dalam rumah itu tidak gelap ya. Nah, untuk penggunaan warnanya, rumah ini didominasi dengan warna putih, kemudian abu-abu terang, dan warna coklat kayu ya. Oke, sekarang kita ke arah carportnya. Nah, tempat saya berdiri ini adalah carport kalian. Di sini kalian bisa meletakkan 2 mobil. Mobil SUV masih bisa ini 2. Pajero sama Fortuner bisa, atau Alphard sama Pajero bisa di sini. Kemudian di bagian carport ini sudah dilengkapi dengan kanopi. Kemudian di samping sebelah kanan ini ada kurang lebih sekitar 1 meter bisa kalian gunakan untuk tanam bunga atau tanam cabai di area depan rumah. Nah, di sebelah sini ada space area kosong. Ini kalau di rumah contoh diletakkan batu alam seperti ini. Fungsinya ini kan areanya terbuka ya. Jadi yang di atas saya persis ini sudah nggak ada kanopinya. Jadi kalau misalkan turun hujan itu airnya nggak nyiprat sampai ke area carport ini. Di bagian pintu utama ini cakep banget pintunya ya. Di sampingnya ini menggunakan material dari conwood yang dicat menggunakan warna yang senada dengan warna pintu ini. Pintu ini menggunakan kayu solid beneran, bukan solid engineering ya. Ini halus banget dan kalau diketuk tuh beda. Solid engineering dan solid beneran tuh beda. Rasa tebel kayu jatinya. Oke, sekarang saya lepas sepatu dulu, kita lihat ke dalam rumah. Yuk. Begitu kita masuk di area ruangan ini, di rumah ini, langsung ada open space. Nah, di sini kalian punya area ruang keluarga yang menyatu dengan area ruang tamu. Nah, kalau di rumah contoh ini, kalian bisa taruh sofa seperti ini, bisa untuk kapasitas 3 orang. Kemudian di sebelah sini juga masih bisa taruh couch. Ini bisa buat duduk juga loh, ini empuk-empuk seperti ini. Kemudian di depannya kalian masih bisa taruh coffee table. Nah, ini coffee table-nya sebenarnya ada 2. Nah, satunya di sini. Tadi siapa yang pindahin? Nah, cantik kan? Ini coffee table-nya satu ukuran meja bundar yang agak lebih besar, tapi pendek. Yang satunya lebih tinggi, tapi ukuran diameternya lebih kecil. Kemudian di samping sini juga ada set table, bisa untuk taruh pajangan. Ini tadi dipasang gini harusnya. Bisa buat taruh pajangan atau foto keluarga. Kemudian di sebelah sini ada area jendela. Ini bisa dibuka yang menghadap ke area carport. Jadi
seperti yang tadi saya bilang, rumah ini mendapatkan cahaya matahari yang cukup banyak. Di depan area sofa, kalian bisa taruh kabinet untuk tempat penyimpanan seperti ini. Nah, ini kabinetnya cukup panjang banget nih, bisa untuk 1, 2, 3, 4 laci. Yang lacinya juga cukup lebar. Kemudian di atasnya kalian bisa taruh TV gantung seperti ini. Nah, ini tuh sebenarnya area bawah tangga ya. Ini di dalamnya ini sebenarnya kosong atau ruangan bawah tangga. Jadi ini dimanfaatkan oleh si desainer interiornya untuk meletakkan televisi dan ambalan-ambalan seperti ini. Desainnya bisa kalian contoh nanti, bagus banget. Kemudian di sebelah sini juga bisa untuk naruh kulkas nih, ada cowakannya. Jadi kalau dilihat dari sini tuh kulkasnya terlihat rapi sejajar dengan kabinet yang ada di bawah televisi tadi. Nah, gimana? Bagus banget ya. Kemudian, nah satu lagi nih. Di atasnya ruangan TV ini kan langsung tangga ya. Ini void-nya cukup tinggi. Kurang lebih sekitar, lebih nih kalau 7 meter. Mungkin kurang lebih sekitar 9 meteran ya. Jadi kalau misalkan mau ditambahin hiasan atau lampu gantung, pasti akan cantik banget. Ini aja udah cantik, apalagi kalau ditambahin ya. Nah, di bagian belakang sini ada area ruang makan. Kalau di rumah contoh ini dengan kapasitas 4 orang. Sebenarnya kalau mau ditambahin lagi, misalkan ditambah 2 orang lagi masih bisa. Ini mejanya dipanjangin sedikit. Kemudian ditambah 2 kursi lagi masih muat banget. Kalau misalkan ada ngumpul keluarga, jadi nggak bingung duduknya di mana. Tapi kalau misalkan kalian hanya tinggal berempat aja, segini aja juga udah cukup banget. Oke. Nah, di belakang area ruang makan ini atau area makan ini ada area buat dapurnya. Nah, di area dapur ini nanti kalian sudah punya sink dan top table. Kalian bisa mendesain seperti di rumah contoh ini dengan menambahkan oven plus dengan ada kompor 4 tungku di atasnya. Jangan lupa dipasang cooker hood supaya asapnya nggak ngumpul di area dapur ini. Nah, kemudian di bagian dapur ini kalian juga bisa tambahkan kitchen cabinet seperti ini untuk menyimpan peralatan-peralatan rumah tangga atau peralatan-peralatan dapur. Nah, di samping dapur ini juga ada jendela kaca yang bisa dibuka. Nah, ini arahnya ke halaman yang ada di belakang rumah. Jadi ini kalau nyuci piring bisa dibuka. Oke, kita lihat ke bagian kamar anak atau kamar yang ada di lantai 1. Nah, rumah ini punya 2 kamar tidur. Ini yang tipe B standar ya. Nah, di kamar ini nanti kalian bisa taruh ranjang ukuran queen. Kalau di rumah contoh ini ukurannya single ya, tapi kalau mau ditaruh ukuran queen juga bisa. Mungkin sampai sebelah sini ya kalau ukuran queen. Nah, kalian masih punya space segini nih kalau misalkan ditaruh ranjang ukuran queen. Kemudian kalian juga bisa taruh lemari untuk tempat penyimpanan pakaian-pakaian anak. Nah, ini lemarinya tinggi banget, jangkung sampai ke atas. Di bagian bawahnya ini ada cermin yang cukup besar. Kemudian di bagian atasnya itu saya nggak nyampe. Ini masih ada tempat untuk kabinet-kabinet penyimpanan. Nah, selain itu, kamar ini juga punya jendela kaca yang tadi kita lihat dari arah depan itu. Nah, jendela kacanya menghadap ke area carport ya. Kemudian, oh ya, tadi saya lupa kasih tahu kalau semua jendela kaca dan pintu kaca di sini kusennya sudah menggunakan aluminium ya, warnanya hitam. Oke, bagus banget kamarnya. Nah, oh ya tadi saya belum kasih tahu ya. Ini pintunya menggunakan, nah kalau ini baru solid engineering. Kalau yang tadi solid beneran, ini pintu solid engineering. Warnanya senada dengan warna conwood yang ada di depan tadi. Kemudian ini ada variasi tali air ini, jadi pintunya nggak polos-polos aja. Oke, sekarang kita lihat ke bagian kamar mandinya. Nah, di area kamar mandi ini ukurannya cukup ya. Kalian sudah punya wastafel, kemudian kloset duduk, dan area shower. Kalian juga sudah punya exhaust untuk
mengatur sirkulasi udara yang ada di kamar mandi ini. Kemudian di area kamar mandi ini dindingnya sudah full menggunakan homogeneous tile berwarna krem. Ini ukurannya 30 kali 60. Jadi sudah full sampai ke bagian atas. Nah, selain dikasih exhaust, kamar mandi ini juga punya jendela kaca nih. Jadi nggak gelap-gelap banget di bagian atasnya ini. Ini menghadapnya ke arah halaman yang ada di belakang rumah. Oke, pintu kamar mandinya sama dengan pintu yang ada di area kamar tidur anak. Nah, di samping kamar mandi ini ada jendela kaca. Oh, ini bisa dibuka. Baru tahu nih. Ini bisa dibuka, guys. Nah, agak seret tapi ini bisa dibuka. Jadi ada akses juga ke halaman yang ada di belakang ataupun halaman yang ada di samping. Kalau di rumah contoh, ini sudah ditata dengan batu-batu alam. Kemudian sebenarnya halaman yang ada di samping ini bisa kalian manfaatkan untuk taruh utilitas atau taruh box AC seperti itu ya. Jadi rumah kalian terlihat lebih rapi. Nah, sekarang kita berada di bagian belakangnya area ruang makan. Ini ada pintu, tadi udah terbuka ya. Ini ada pintu kaca yang cukup besar. Ini bisa dibuka kanan kiri, oke. Nah, kita ke area halaman yang ada di belakang rumah. Nah, di rumah contoh ini halaman belakang rumahnya ukurannya cukup ya. Kalian nanti bisa tata ulang, ditambahkan dengan bunga atau ditambahkan kolam ikan, pasti seru banget di sini. Nah, untuk ukuran halaman belakangnya di rumah tipe B ini sampai sini ya. Ini sampai temboknya ini. Jadi sini aja. Kemudian di sebelah sini juga ada saluran airnya. Jadi kalian kalau membutuhkan air di belakang rumah sudah disediakan. Ini oleh developernya ada saluran air. Dan ini adalah tangga monyet untuk menuju ke area toren yang ada di atas. Jadi torennya sudah disiapkan dan tangganya juga sudah disiapkan di sebelah sini nih, udah dipasang. Oke. Nah, kalau itu adalah tempat untuk naruh pompa. Jadi semuanya sudah ditata sedemikian rupa supaya rumah kalian tampak lebih cantik. Kalau ini buat tempat apa ya? Naruh box AC kali ya? Mungkin. Oke, sekarang kita masuk lagi ke dalam rumahnya. Nah, kalau untuk lantai di keseluruhan rumah ini, itu menggunakan homogeneous tile, warnanya krem, ukurannya 60 kali 60. Oke, sekarang kita mau naik ke lantai 2. Nah, tangganya ini lantainya menggunakan conwood ya, sama seperti yang ada di atas tadi. Di sebelah pijakan kakinya ini menggunakan conwood, dicat dengan warna kayu. Kemudian di bagian sininya itu hanya beton biasa, nggak pakai conwood, tapi sudah pakai cap minyak, jadi nggak gampang kotor. Untuk railingnya ini sudah menggunakan dari besi hollow dan pegangannya ini pas banget di tangan saya. Ini menggunakan kayu solid. Oke. Di bagian tangga ini juga dipasang lampu-lampu seperti ini. Jadi kalau malam kalian mau naik atau mau turun, tinggal nyalain lampu-lampu di area tangga ini. Dan kalau siang hari di bagian sebelah situ, pas di depan tangga ini ada jendela yang cukup tinggi ke atas. Itu mampu menghasilkan cahaya matahari untuk area tangga ini. Jadi area tangga ini nggak gelap ya. Ditambah dengan kaca-kaca yang ada di bagian void ini. Rumah ini punya void yang cukup cantik. Ini voidnya cukup besar banget. Tadi kita lupa nggak ngelihat dari bawah ya. Nah, sekarang kita bisa lihat dari atas ini ada void. Dari area ini, selasar lantai 2 ini bisa melihat ke area dapur, area ruang makan, dan halaman yang ada di belakang rumah. Nah,
Di seberang dari void ini ada kaca-kaca yang cukup besar. Jadi kalian nggak perlu khawatir, rumah ini sudah bertaburkan dengan cahaya matahari di siang hari. Kalau malam kalian tinggal nyalain lampu-lampu gantung seperti ini. Lampunya ada 2, cantik banget lampunya. Oke, di bagian selasar ini kalian bisa taruh misalkan kursi atau coffee table kecil, bisa ditaruh di sini, atau bisa taruh tanaman hias seperti ini. Oke, ini buat menyegarkan area di dalam selasar ini. Sekarang kita lihat ruangan kalian. Yuk, sini. Nah, ini adalah ruangan kalian atau area master bedroomnya. Di area master bedroomnya ini dibagi menjadi 2, yaitu area ranjang dan area mini walk-in closet. Nah, sekarang kita lihat di area ranjangnya dulu ya. Di sini kalian bisa taruh ranjang ukuran king, kemudian sebenarnya super king juga bisa ya, tapi nanti meja sampingnya atau side table-nya agak lebih kecil lagi. Nah, kalau di rumah contoh ini, ranjangnya ukuran king, kemudian di samping kanan kiri ini masing-masing ada meja untuk taruh handphone mungkin, atau taruh buku-buku. Nah, masing-masing dari meja ini ada kabinet buat tempat penyimpanan. Nah, ini masing-masing ada 2, atas bawah. Di bagian sebelah sini ada jendela kaca. Kita bisa lihat ke area di depan rumah tuh. Ini sebenarnya Jura Medland Menteng ini kalau lagi nggak mendung seperti ini, langitnya biru banget. Ini kebetulan pas kita lagi ngambil gambar, suasananya lagi gerimis, jadi langitnya kurang biru ya. Oke, kita tutup lagi. Kemudian di seberang dari area ranjang ini ada area yang bisa kalian gunakan untuk mini walk-in closet. Kalian bisa mendesain seperti di rumah contoh ini dengan menambahkan lemari-lemari seperti ini. Di rumah contoh ini ada lemarinya 4 pintu ya, cukup besar banget ini. Kemudian di bagian atasnya itu juga ada kabinet-kabinet buat tempat penyimpanan. Kalau di bagian atas itu dikasih kaca warna agak kecoklatan gitu ya, bukan kaca bening. Nah, kalau di area sini, ini bisa kalian fungsikan atau kalian gunakan untuk tempat rias atau misalkan untuk tempat dandan ya. Nah, kalau saya berdiri di sini ngaca, ini bisa hampir full body di sebelah sini. Kemudian di samping meja rias ini ada jendela kaca di sebelah sini. Ini jendela kacanya kaca bening menghadap ke area depan rumah yang tadi kita bahas di bagian fasad. Namanya kamar utama itu pasti punya kamar mandi di kamar utama. Sekarang kita lihat di bagian kamar mandinya lebih besar daripada kamar mandi yang ada di lantai 1. Nah, di sini kalian juga sudah punya wastafel, kemudian kloset duduk, ada shower juga, tapi dibatasi dengan kaca temper seperti ini. Nah, untuk material yang digunakan wastafel, shower, dan kloset duduknya sudah menggunakan dari Toto atau yang setara dengan Toto ya. Nah, lantai dari kamar mandi ini menggunakan keramik yang teksturnya agak kasar, warnanya menyerupai dengan warna batu alam. Kemudian di bagian dindingnya ini juga sudah full menggunakan homogeneous tile, ukurannya sama seperti yang ada di kamar mandi lantai 1 ya. Ini full sampai ke atas. Jadi kalau pakai homogeneous tuh atau pakai keramik itu bisa cepat mudah ngebersihinnya. Selain itu, kalian di sini juga sudah punya exhaust. Jadi udaranya kalau lagi mandi, pintunya ditutup, itu udaranya tetap sejuk atau nggak panas. Oke, sekarang kita turun ke lantai 1 ya. Saya mau kasih info tentang harga dan keunggulan klaster Jura tipe B ini. Yuk!
Nah, sekarang kita ada di bagian yang sangat penting atau yang kalian tunggu-tunggu. Kenapa sih kalian mesti punya rumah di klaster Jura? Yang pertama, dari sisi lokasi, perumahan ini lokasinya ada di Jakarta Timur dan sangat strategis. Ada 2 akses tol di sini, yaitu Tol Jor. Exit tolnya atau pintu tolnya ada di Cakung Timur dan Cakung Barat. Kemudian, tol yang baru dibuka, diresmikan oleh Presiden kemarin, ada tol Pulau Gebang sampai ke daerah Kelapa Gading. Nantinya akan sampai ke daerah Semanan. Kemudian selain itu, perumahan ini juga dekat dengan area komersial yaitu IKEA. Kemudian ada Ion Mall, kemudian ada Ferris Wheel, supermarket Lulu, Alfamart, Indomart di sini sudah pasti banyak banget. Area komersilnya juga banyak, jajanan-jajanan, food garden, tempat kuliner. Sekolah di sini juga ada Sekolah Global Mandiri, Sekolah Santo Yosef, kemudian juga ada clubhouse, area taman, dan yang bikin spesial yaitu klaster Jura ini menghadap langsung ke hutan kota, pusatnya Medland Menteng. Persis banget di depan pintu masuk klaster Jura ini. Hutan kotanya seluas kurang lebih sekitar 1 hektaran. Jadi, di mana lagi di Jakarta punya rumah hadap hutan kota dengan pohon-pohon yang rindang selain di klaster Jura Medland Menteng. Oke, kalau untuk harganya, rumah ini dijual dengan harga mulai dari 2 miliaran. Ini adalah tipe yang standar. Kita juga punya tipe B plusnya, yaitu plusnya itu adalah plus attic room. Attic room itu adalah loteng yang ada di bawah atap. Jadi kalian bisa punya 3 kamar. Kalau kalian berminat, tinggal klik link yang ada di deskripsi atau hubungi nomor yang ada di bawah ini. Saya Dian Prastianingrum, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe, like, share, dan komen. Follow juga sosmed kami @terasoka.id atau TikTok @terasoka. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Jangan buang sampah sembarangan, jaga kesehatan. Wassalamualaikum, see you.